Kita semua tahu ya, air itu sumber kehidupan, sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Tapi, gimana kalau kita mulai ragu sama kualitas air yang kita minum? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana sebuah perusahaan mencoba memecahkan masalah kepercayaan ini lewat sebuah studi kasus yang menarik, Life Water. Coba deh, bayangin sebentar, gimana rasanya kalau air yang Anda minum setiap hari itu nggak bisa dipercaya? Buat banyak orang, ini bukan sekedar pertanyaan iseng. Ini adalah pilihan nyata yang mereka hadapi setiap hari, penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan lihat dilema air minum yang terjadi di perkotaan Indonesia. Jadi pilihannya tuh seringkali cuma dua, dan dua-duanya agak serba salah. Di satu sisi ada air minum dalam kemasan atau AMDK. Kita tahu ini higienis, bisa dipercaya, tapi ya ampun, harganya mahal banget buat kebutuhan sehari-hari. Nah, di sisi lain, ada depo isi ulang. Jauh lebih murah, gampang ditemuin di mana-mana, tapi kualitas dan kebersihannya itu sering jadi misteri. Jadi, kita dipaksa milih antara dompet atau rasa aman. Pilihan yang susah banget. Nah, di tengah kebingungan inilah muncul sebuah ide yang berlian. Yuk kita lihat bagaimana sebuah solusi lahir dari transparansi dengan satu misi utama, membangun kembali kepercayaan konsumen. Jawaban mereka? Simple, tapi sangat kuat. Transparansi radikal. Sebuah pendekatan di mana nggak ada yang perlu ditutup-tutupi sama sekali. Dan ini dia, konsep jenius mereka diwujudkan dalam depo air open kitchen pertama di Indonesia. Betul, kayak restoran aja dapurnya dibikin terbuka. Jadi konsumen bisa lihat sendiri dengan mata kepala mereka seluruh proses pemurniannya. Nggak ada lagi misteri, nggak ada lagi keraguan. Ini cara jitu buat melawan rasa takut konsumen secara langsung. Misi mereka pun jelas banget, seperti yang tertulis di sini. Menciptakan kepercayaan merek yang menjadi loyalitas merek di mata para konsumennya. Jadi, ini bukan cuma soal jualan air, ini soal membangun hubungan dan kepercayaan jangka panjang. Nah, ini yang bikin makin mantap. Transparansi visual tadi itu bukan cuma pertunjukan loh, mereka punya buktinya. Ada sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan dan juga hasil uji dari laboratorium independen. Jadi, apa yang mereka tunjukkan ke publik itu benar-benar kualitas yang sudah teruji dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, menjadi transparan itu penting. Tapi apa yang kita tunjukkan juga harus benar-benar berkualitas kan? Nah sekarang, ayo kita intip lebih dalam lagi gimana sih perjalanan airnya dan teknologi apa yang ada di baliknya. Infografis ini ngejelasin semuanya. Kita bisa lihat seluruh perjalanan air Life Water dari sumber mata air pegunungan yang masih murni sampai jadi produk akhir yang siap kita minum. Yuk kita bedah prosesnya satu persatu. Jadi prosesnya ada 5 tahap utama. Pertama, airnya diambil dari mata air pegunungan Manglayang. Kedua, langsung diangkut ke depo. Ketiga, airnya mengalir lewat pipa khusus berstandar food grade, jadi aman. Keempat, nah ini bagian canggihnya, difilter pakai teknologi dari Yamaha Jepang. Dan yang terakhir, disterilisasi dengan ozonisasi biar benar-benar murni. Kelihatan kan setiap langkahnya itu dijaga ketat. Yuk kita lihat lebih dekat lagi teknologinya. Di sebelah kiri, itu filter canggih dari Yamaha yang tugasnya menghilangkan warna, bau, dan kotoran organik. Terus di sebelah kanan, ada teknologi sterilisasi UV dan ozon. Ini buat memastikan airnya bebas dari bakteri dan virus. Kombinasi yang kuat banget buat jaminan kualitas. Biasanya nih, solusi yang bagus buat konsumen itu juga jadi peluang bisnis yang cerdas. Sekarang, coba kita ganti kacamata sebentar. Kita lihat bagaimana model ini juga membuka peluang besar bagi para pengusaha. Jadi, kenapa sih investasi di depo Life Water ini menarik? Pertama, ini menargetkan kebutuhan primer manusia. Yang pasti dicari setiap hari, nggak kenal musim. Pasarnya, wah luas banget dan nggak ada batasnya. Risikonya juga terbilang rendah dengan potensi untung yang tinggi. Kualitas produknya bahkan bisa bersaing sama merek-merek besar. Dan yang terpenting, bisnis ini bisa dijalankan oleh siapa saja. Sepertiga. Nah, angka ini adalah kuncinya. Dengan semua teknologi dan jaminan tadi, Life Water menawarkan produknya dengan harga cuma sepertiga dari air kemasan galon bermerek. Kebayangkan, ini penawaran yang sangat-sangat menarik buat konsumen. Buat para calon investor, istilah ini penting banget. ROI atau Return on Investment. Gampangnya, ini ukuran seberapa cepat modal kita kembali. Nah, Life Water menjanjikan perhitungan ROI yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan buat mitranya. Jadi semuanya jelas dan transparan dari awal, termasuk soal keuangan.
Oke, idenya keren, teknologinya canggih, model bisnisnya menjanjikan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar berhasil di dunia nyata? Mari kita lihat efek riaknya. Gimana pertumbuhan dan penerimaan pasarnya? Dan inilah buktinya. Lihat deh, dari Parakan Saat, Cimirang, Cikoneng, sampai Ujung Berung. Ini bukan lagi sekedar konsep di atas kertas, tapi udah jadi jaringan outlet yang nyata dan terus bertumbuh, melayani banyak komunitas di berbagai lokasi. Kepercayaan ini ternyata bukan cuma datang dari rumah tangga loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, banyak sekali bisnis, mulai dari restoran kayak Ayam Geprek Pangeran sampai perkantoran yang juga mengandalkan layanan mereka. Ini menunjukkan penerimaan pasar yang luas dan kredibilitas yang solid. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting. Bisakah transparansi menjadi pembangun merek yang paling utama? Kalau kita belajar dari kasus LiveWater, jawabannya sepertinya ya. Di pasar di mana kepercayaan adalah komoditas yang paling berharga, mungkin dengan membuka diri dan menunjukkan segalanya, justru itu adalah strategi paling cerdas untuk jadi pemenang.